Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan menjelaskan tentang dampak status gizi pendek atau stunting terhadap masa depan anak. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Adi Cahyo Putrajati dengan NIM J41020065, Husna Konsia Rosyada NIM J41020086, dan Lucy Ramawati NIM J4102000187. 1. Pendahuluan. Stunting adalah suatu keadaan di mana anak terlalu pendek sesuai usianya. Karena mengalami kegagalan pertumbuhan yang diakibatkan oleh buruknya gizi dan kesehatan anak saat sebelum dan sesudah kelahiran. Stunting masih menjadi permasalahan utama di negara berkembang karena tingginya prevalensi yang terjadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai stunting tinggi. Bersumber pada hasil Risetdas tahun 2013, prevalensi stunting secara nasional mencapai 37,2% serta pada tahun 2018 di Indonesia mempengaruhi 30,8% anak-anak di bawah umur 5 tahun. Walaupun secara angka membuktikan penyusutan, tetap keadaan ini masih mengkhawatirkan, sebab masih melebihi batas Non-Public Health World Health Organization yakni 20%. Artinya, secara nasional permasalahan stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Stunting ialah salah satu sasaran Sustainable Development Goals atau SDGs yang tercantum pada tujuan pembangunan berkepanjangan kedua, yaitu memberantas dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030, serta mencapai ketahanan pangan. Target yang sudah ditetapkan adalah mengurangi angka stunting sampai 40% pada tahun 2025. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur adalah langkah penting pertama dalam mengembangkan rencana penelitian. Kajian literatur adalah kegiatan membaca dan mempelajari berbagai buku, jurnal, dan publikasi lain yang berkaitan dengan suatu topik penelitian untuk membuat artikel tentang topik atau isu tertentu. Dalam kajian literatur, untuk kepentingan menghasilkan sebuah tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, penulis menjelajahi literatur yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitiannya, tentang masyarakat dan daerah penelitian, tentang teori-teori yang pernah digunakan dan dihasilkan orang berkaitan dengan topik penelitian kita, tentang metode penelitian yang digunakan dalam kajian tersebut, dan seterusnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil yang kita peroleh dari kajian literatur adalah stunting, yaitu gangguan pertumbuhan linear tubuh anak menjadi pendek atau sangat pendek yang didasarkan pada tinggi badan menurut umur dengan ambang batas Z-score, yaitu kurang dari 2 SD. Salah satu faktor penting kejadian stunting merupakan pola asuh. Penanaman pola asuh dari ibu dapat ditentukan dari sikap dan pengetahuan ibu yang akan membentuk perilaku pola asuh. Nah, berikut adalah data kasus stunting. Yang pertama, berdasarkan sumber penelitian dan tahun dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2017, yaitu terdapat 2,2% atau 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting di Indonesia. Yang kedua, menurut sumber UNICEF pada tahun 2013, terdapat 1 dari 4 balita mengalami stunting secara global. Dan yang ketiga, kami mengambil data dari Kemenkes tahun 2018, yaitu terdapat angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4% atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018. Baik, yang selanjutnya, angka stunting beresiko mengalami peningkatan kesakitan dan kematian, terhambatnya perkembangan motorik dan mental, penurunan intelektual dan produktivitas, peningkatan resiko penyakit degeneratif, obesitas, serta lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Perkembangan kognitif merupakan aspek yang berfokus pada keterampilan berpikir, termasuk belajar, pemecahan masalah,
rasional, dan mengingat yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa di sekolah. Data menurut Basri tahun 2018, angka dengan stunting mengalami 7% penurunan perkembangan kognitif dibanding dengan anak yang tidak stunting, dengan nilai RR 0,93 atau 95% dan nilai CL yaitu 0,83 atau 0,98. Perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh wilayah geografis, adat atau agama, pendidikan ibu, dan pekerjaan ibu. Sebuah hasil penelitian dari Aura et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa anak stunting mendapatkan nilai IQ lebih rendah 4,57 kali dibanding IQ anak yang tidak stunting, di mana anak stunting dengan skor IQ di bawah rata-rata sebanyak 48 anak atau sekitar 64%. Sedangkan anak yang tidak stunting yang mendapatkan nilai skor IQ rata-rata ke atas adalah 72%, dan yang mendapat nilai IQ rata-rata ke bawah ada 28%. Stunting tidak hanya disebabkan oleh salah satu faktor, tetapi disebabkan oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Di antara faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, pola asuh memegang peranan yang paling penting terhadap terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak. Pola asuh yang buruk dapat menyebabkan masalah gizi di masyarakat. Untuk mencegah stunting, orang tua perlu memenuhi kebutuhan gizi anak, seperti memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, melakukan deteksi dini dengan konsultasi secara rutin, mengukur berat badan dan tinggi badan anak, sehingga terbentuk anak-anak yang sehat dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Selain itu, diperlukan kerjasama untuk berbagai sektor sehingga akan terbentuk anak-anak yang sehat dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. 4. Kesimpulan. Dari semua literatur yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa stunting memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan kognitif pada anak, seperti lebih rendahnya IQ dan kurangnya hasil prestasi akademik. Stunting dapat juga menyebabkan turunnya produktivitas. Stunting merupakan proses panjang yang dimulai dari kesehatan ibu, mempengaruhi kesehatan anak yang dilahirkan. Untuk mencegah stunting, orang tua perlu memenuhi kebutuhan gizi anak, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan tentunya memperhatikan pola asuh anak dengan baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat paper dan PPT ini. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.